ilmunya memang pintar, timbul rasa sombong. Wah, udah lama nggak perlu ngaji lagi, udah bisa ganti kiai. Bahkan ketika suatu hari dia ngajar nggak izin lagi mau atau berangkat. Nah, singkat cerita gurunya tahu bahwa ini bocah sudah sombong nih, ngajar tanpa izin, gitu kan? Itu guru yang nggak rela, nggak ridho, didoain depan majlis nggak bisa ngomong, Pak, blank lupa. Allah anjurkan ilmunya, Allah hilangin. Kenapa? Karena gurunya tidak ridho. Berapa banyak orang yang sukses S3 dan sebagainya karena orang tuanya nggak ridho, ilmunya nggak manfaat. Ilmunya nggak manfaat, justru ilmunya membawa maksiat, justru ilmunya membawa bencana. Makanya disebut dengan ilmu itu adalah sesuatu yang bisa merubah dia lebih baik dengan pengetahuannya, itulah ilmu. Kalau itu tidak bisa merubah, bukan ilmu, itu namanya kesesatan. Makanya kita kesini itu tujuan supaya kita tahu. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan dalam sebuah makalah yang terkenal, Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-maut fa'alaihi bil 'ilm. Barang siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus pakai ilmu. Wa man arada al-maut, barang siapa yang ingin dua-duanya, ingin dunia ingin akhirat harus pakai ilmu. Bagaimana caranya? Pertama, kita minta kepada Allah ilmunya. Yang pertama. Yang kedua, ikuti sunatullahnya. Apa sunatullahnya? Sunatullahnya dengan belajar. Sama ketika Allah itu maha penyembuh, yang menyembuhkan Allah. Tapi sunatullahnya seperti apa Allah tetapkan? Allah tetapkan sunatullahnya adalah kita ke dokter. Jadi ke dokter itu hanya sebagai syariat. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Begitupun sama ilmu. Kita sekolah, kita kuliah setiap hari itu hanya syariat. Hakikatnya ilmu yang kita dapatkan dari kecil sampai sekarang yang ada di otak kita itu pemberian dari Allah. Karena Allah itu apa? Dalam asma Al-Alim yang maha. Baik, ini berawal ya. Belum pembukaan. Belum masuk pada inti ayat. Baik, terakhir. Ada kalanya berada di lisan, ada kalanya berada di tulisan. Sedangkan yang di tulisan membuktikan adanya penguasaan pada dua aspek lainnya. Orang yang bisa menulis dalam sebuah tulisan berarti dia mendapatkan ilmunya di tangan, ya, dan ilmu yang ada di sini. Kan ada Pak orang cerdas tapi nggak bisa ngomong. Ada nggak? Dia kalau mau jago nulis, tapi kalau sering ceramah nggak bisa. Kan ilmu dia bukan di lidah, ilmu dia ada di otak sama di tangan. Ada juga orang yang jago nih ceramah, tapi sering nulis nggak bisa. Coba suruh ngarang itu bisa Pak. Orang jago ceramah nih, jago khutbah, sebelum nulis kitab itu belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Nah orang itu biasanya pilih salah satu. Yang enak itu yang top adalah dia bisa nulis, dia bisa ceramah, ngajar gitu kan, dan dia juga punya. Maka ulama-ulama dulu kan hebatnya Pak. Keramat. Kekeramatan ulama itu yang hebat apa? Bukan karena dia bisa jalan di atas air. Itu wali-wali Allah itu keramatnya apa? Yang sampai sekarang masih ada tuh kitab-kitabnya, udah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun masih dibaca kitab sampai sekarang. Itu keramat. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab-kitab ilmu fikih, ilmu hadis, itulah keramat-keramat para salafus saleh, para wali-wali Allah. Bukan cuma mereka yang katanya bisa jalan di atas air, bisa nggak mempan bacok, nggak seperti itu. Yang itu mah kecil mujizatnya itu. Kalau ulamanya, aulianya Rasulullah itu sesuai dengan junjungannya, Nabi Muhammad mujizat tertingginya apa? Al-Quran, tulisan. Maka seluruh pewarisnya pun adalah dalam bentuk. Pakai kitab-kitab yang selalu kita baca, lagi Solihin, Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, Tafsir
itulah bukti kewalian Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama al-hikmah, para ulama al-tasawuf mengatakan wali melalui jalur ilmu jauh lebih susah daripada wali melalui jalur zikir. Kalau kita bisa lebih jauh nih. Karena kalau melalui zikir mah gampang, Pak. Kalau kata dia tinggal belah sejadah putar tasbih, selesai. Naik dia kan. Tapi kalau ilmu dia harus menulis kitab. Osmana. Bahkan kita seperti cerita dulu Imam Nawawi seperti apa luar biasa ya kan. Maka cuma pakai roti doang, sampai sakit apa? Sakit pasir. Imam Syafi'i itu sampai apa? Sampai MBA. Karena kelamaan duduk Yusuf kita. Imam Nawawi sampai nggak sepertika. Bahkan sekarang kan kitabnya lebih baik daripada umurnya sendiri. Dia nggak nikah karena nggak sempat nulisin kita. Imam Nawawi, bukan Imam Mufti. Itu luar biasa. Jadi kalau kita bilang wali-wali Allah, nah inilah wali-wali Allah ini. Ini salah satu peninggalan keramatnya wali Allah. Apa? Kitab-kitab yang ada di tangan kita sekarang inilah bukti kewalian mereka. Kalau ada yang bilang ada wali Allah, ada, jelas keramatnya ini keramat. Jadi gak usah disebutin yang keramat bisa ini bisa itu lah. Ini aja. Yang sudah jelas ada di tangan kita. Kalaulah ini Allah tidak ridhoi, maka ini tidak akan dibaca manusia sepanjang masa. Banyak gak tulisan yang dibaca manusia? Banyak. Contoh skripsi ente dibaca sama manusia lain. Kuliah di skripsi kan dulu. Siang malam begadang, ya kan? Buka apa solo sini begitu jadi dibaca. Kagak kadang manusia stres kalau ada. Manfaatnya tuh buat orang banyak. Kita bukan wali dulu. Tapi ulama dulu cuma bikin selembar doang nih. Selawatan selembar itu dibaca sepanjang zaman. Berarti itulah keberkahan dan itulah keramatnya para wali. Kenapa kayak selawatan sekarang udah ulama dulu sampai sekarang masih dibaca? Yaitu kalau bukan karena Allah yang ngangkat, nggak. Baik, ya terakhir dalam sebuah asar disebutkan. Asar itu artinya hadisnya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini makalah satu. Dan masih disebutkan pula dalam asar bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepada ilmu yang belum diketahuinya. Jadi gini maksudnya. Ilmu itu laksana duluan. Kalau kata ulama ini, al-ilmu sayyidun wal kitabu qaiduhu. Qaid suyudaka bil ibadil wasita. Ilmu itu laksana hewan liar. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Tulisan itu laksana tambang, laksana talinya. Nah, hewan liar itu supaya nggak dilepas harus diapain? Diikat. Artinya kita kalau belajar bawa catatan. Kenapa? Afatul ilmi nisyanun. Bencananya ilmu adalah lupa. Ya sekarang ngaji nih. Biasanya dua saya tanya dulu lupa lagi. Benar nggak? Kenapa? Kagak dicatat. Ada dicap digital kan gitu kan. Ya itu kan ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Bentuk tambang, bentuk tali. Kalau kata ulama al-ilmu sayyidun wa kitabuhu qaiduhu. Qoi sudah adalah ibadah wasito. Maka ikatlah hewan bulanmu dengan ikatan yang kuat. Semakin liar hewannya, ikatan semakin kuat. Semakin susah ilmunya, catatannya semakin banyak. Makanya dulu kita lagi sekolah SMA belajar rumus kimia, rumus fisika, berapa kali tulis rumus matematika. Itu apa? Supaya diikat. Cari rumus luas gimana, cari panjang, lebar, tinggi, kan gitu kan? Terus tuh rumus itu, rumus fisika dan sebagainya. Tujuan supaya apa? Mencari. Karena kata ulama, al-ilmu sayyidun wal kitabu qaiduhu. Qaidu dakan dari ibadil wasito. Berapa banyak kita belajar ngaji masring, kadang nggak ada catatan, lupa lagi. Karena memang sudah dasar manusia afatul ilmi nisyan. Bencana ilmu adalah lupa. Orang kalau udah pintar, tapi kalau udah lupa mau ngomong apa? Pintar nih, wah hebat lah skripsi gue gitu kan. Begitu sidang, blank, lupa. Bencana nggak? Bencana. Bapak, wah tender gampang nih mas. Bapak saya udah kuasain. Masuk ke ruangan.
Belajar sama direksi, blank, lupa semua. Jebol nggak proyek? Nggak bencana. Jadi bencana ilmu adalah lupa. Kita minta kepada Allah semoga ilmu yang sudah ada di kita selalu kita menyatu. Dan terakhir kata ulama, orang yang suka ngamal ilmunya, Allah akan kasih apapun yang belum dia ketahui. Makanya banyak orang-orang yang sedikit dia ajarkan, sedikit dia diamalkan, nanti Allah kasih tuh jalan untuk mengetahui ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Apa ilham? Berjamin ya. Kadang lagi ada masalah di bengong gitu kata tuh ada bisikan-bisikan atau petunjuk-petunjuk yang menyebabkan dia mengambil sebuah keputusan itu pun ilham. Jadi banyak cara Allah untuk memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya. Bisa melalui mimpi, bisa tahu ada teman datang ngasih tahu, bisa tahu kita lagi pusing atau di Belanda nongol tuh web apa kan gitu kan, itu bisa jadi petunjuk dari Allah. Jadi Allah itu bekerja dengan caranya, tergantung dari kitanya. Kita biasanya ada di mana, di situ nanti Allah akan kasih petunjuk. Ya. Oke, sampai sini ada mau tanya, silakan. Kalau masalah pemahaman aja besok ya. Di sini Allah menggunakan kata Iqra 2 kali. Masih ada rahasia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra orang bukan akbar. Ayat ketiga, ayat kedua sama-sama menggunakan kata Iqra. Berarti pada kata Iqra ada satu rahasia. Kita akan bahas nanti. Ya, lebih dalam. Kemudian dari seluruh ayat Al-Qur'an, Allah hanya menggunakan satu kali kata Aqra. Yang ada sebenarnya karim. Tapi pada surat Al-Alaq Allah menggunakan kata akrab. Ada apa di sana kata akrab? Oke, insyaallah pada waktu kesempatan minggu depan kita akan bahas lebih jauh. Ya, demikian. Kurang mohon maaf kita tutup kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.